Apakah itu kita sudah termasuk insecure atau enggak sih? Kalau yang masalah insecure atau enggaknya, itu kan yang 7 tanda-tanda ya. Iya. Mungkin kalau kita merasakan 1, 2 atau 3, itu Sudah. bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Dreamspedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bosan Obrolan santai. Dan kali ini kembali bersama dengan dua bakwan, dua Bian. Irwan Suneti. Ya. Nah, Wan, ini nih kalau biasanya kita ngobrolin sesuatu yang mungkin ya banyak nggak ada manfaatnya gitu ya. Yo, Nah, maksudnya dari sebanyak obrolan paling yang bermanfaat cuma segini. dari segini gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas nih mungkin dari Dreams People mungkin ada yang merasakan hal-hal ini. Nah, ini gitu ya. Ya mungkin kalau untuk Dreams People pernah merasakan yang namanya kegelisahan, rasa ketakutan atau mungkin rasa yang tidak wajar. Dan apa sih yang mau kita bahas, yaitu mengenai tentang ciri-ciri insecure. Insecure itu rasa insecure itu apa sih? Mungkin those people kan banyak yang nggak tahu dia apa sih insecure. Kalau insecure itu kayak kegelisahan, ketakutan itu tadi, Irwan. Yang insecure itu kegelisahan, ketakutan atau merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri gitu. Bisa ya nggak nyaman dengan dirinya sendiri? Kalau misalnya kita nggak nyaman dengan orang lain. Irwan, ngomong-ngomong kita sudah social distancing ya. Jadi kita physical distancing nih untuk para sosial ya, ini physical. Kalau social distancing di rumah saya, ini di rumah Irwan. Kalau kemarin di rumah saya ya. Jadi insecure itu memang ada ininya, ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Misalkan salah satunya apa tuh? Ya kalau untuk insecure sendiri itu ciri-cirinya banyak ya. Ada kalau nggak salah ada. Ya kita kasih jangan terlalu banyak lah ya. Mungkin 7 aja bisa gitu. Mungkin laptop tahu Pak? Untuk budaya aja ya. Iya, kalau untuk laptop ini kan kebetulan kita masih banyak tugas kantor Pak ya. Jadi sambil ngobrol gitu, jadi kita ngerjain tugasnya, laporannya ini harus bikin segera. Nah, ini ada merasa nggak sih Dreams People merasa dirinya itu lebih rendah dari orang lain gitu loh. Jadi ibaratnya kayak minder gitu. Merasa dirinya lebih rendah dari orang lain. Ya, itu salah satu ciri-cirinya nih, Wan. Nah, yang kedua itu biasanya kalau insecure nih menghindari berinteraksi dengan orang lain. Menghindari interaksi orang lain. Ya, kalau untuk saat ini mungkin ya, ini bukan insecure. Kalau untuk saat ini kita menghindari, memang sebisa mungkin menghindari, apalagi orang yang tidak kita kenal di rumah aja. Tapi ini mungkin menghindari dirinya, cirinya gini biasanya. Apa namanya? Misalkan nggak mau ketemu dengan orang gitu. Benar. Itu termasuk ya? Iya, itu termasuk. Apalagi kalau dia tuh merasa mungkin the nothings gitu lah. Jadi seindah-indah merasa nggak ada gitu lah, tidak ada apa-apa lah gitu. Itu biasanya orang kalau sudah punya itu tuh dia kan bisa melihat sisi positifnya ya. Sisi positifnya kalau kita berinteraksi dengan orang. Kalau zaman dulu kan ada yang namanya zone quality count. Nah, kita hidup itu perlu yang namanya bantuan orang lain gitu kan. Nah, tapi ini tiba-tiba dia ngerasa bahwasanya orang lain ini kayaknya nggak perlu lah gitu. Itu bisa jadi ya nggak perlu lah yang namanya berinteraksi. Seolah-olah memang tidak ada apa-apa gitu. Jadi itu ciri yang kedua ya, menghindari interaksi dengan orang lain. Terus yang ketiga itu biasanya dia merasa kayak untuk keluar dari zona nyaman itu merasa enggan gitu loh. Nyaman di zona nyaman nih. Iya, dia sudah nggak mau keluar dari zona nyamannya. Jadi dia sudah di situ-situ aja gitu, tidak mau yang namanya, kalau istilah bahasa kerennya itu kan out of the box gitu ya. Jadi kita keluar dari zona nyaman, padahal itu sangat perlu nih, sangat penting. Semakin tingkat kedewasaan orang itu semakin tumbuh ibaratnya gitu ya. Perubahan dari remaja ke dewasa itu biasanya orang itu memang siap untuk keluar dari zona nyaman. Kalau misalnya kita hanya di zona nyaman-nyaman itu aja ya, sampai kapanpun kita akan tetap di situ gitu. Nggak akan ada yang namanya perubahan dalam dirinya. Nah, pernah nggak sih Dreams People itu membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain? Kalau saya sih enggak, tapi kadang orang tua Pak yang membandingkan. Oh gitu. Kamu lihat itu anak sebelah itu mau nyuci piring mau ini. Oh, berarti kamu lihat anak sebelah itu bisa ini. Kamu lihat Kirwan cocoknya menjadi komentator ya. Jadi suka membandingkan orang lain, dibandingkan antara orang satu dengan orang lain. Maksudnya orang tua Pak. Biasanya kan gitu kan. Kamu lihat itu anak Budi, kamu lihat itu anak Pak Jono. Itu. Mungkin Dreams People kan sering gitu dibanding-bandingkan gitu. Iya. Tapi ini bukan orang yang bandingkan, tapi
lebih ke diri sendiri gitu ya? Iya, lebih kepada diri sendiri. Nah, kalau misalnya merasa diri kita dibandingkan dengan orang lain, itu mungkin wajar kalau misalnya itu jadi motivasi untuk diri kita. Oh, orang itu bisa begini, kenapa kita tidak? Nah, itu wajar ya. Tapi kalau misalnya membandingkannya itu terlalu berlebihan, misalnya orang itu bisa begini, aku juga harus bisa begini. Orang itu aja gitu aja, ya jadi aku kayak gini-gini aja lah ya. Itu berarti dia balik lagi ke poin ketiga, nggak mau keluar dari zona nyaman tadi gitu. Itulah ciri yang keempat. Nah, sekarang kita masuki ke ciri yang kelima nih. Ini biasanya kalau orang yang insecure ini adalah yang paling utama, biasanya memiliki ketakutan atau mungkin kekhawatiran yang berlebihan. Memiliki ketakutan ketakutan, sudah ketakutan, khawatir lagi dia, dan khawatirnya itu berlebihan gitu. Kalau saya gini Bian, ini saya terus. Ya nggak apa-apa, kalau saya kan ngasih ini, mungkin dreams people atau mungkin Irwan sendiri merasakan hal yang itu tetap bisa. Karena kan waspada. Karena kan yang ada di sini kan cuma saya ya. Nggak ada gini misalkan ketakutan gitu, misalkan lagi mau ada sesuatu, takutnya tuh gini, besok kalau ini apa yang akan terjadi gitu. Saya sering ngerasain dulu Bian. Misalkan itu ketakutan, kekhawatiran, aduh ini gimana ya misalkan soal pekerjaan tuh, gimana ya pekerjaan ini, apa yang sudah dikerjain ini benar atau enggak, gimana cara menyelesaikannya. Biasanya gitu kalau saya dan akhirnya kalau misalnya orang yang mempunyai pemikiran seperti itu tadi, itu akhirnya kerjaannya numpuk karena dia terlalu banyak penilaiannya. Jadi dia harus mengerjakan seperfect mungkin, tapi dia mengabaikan yang namanya kecepatan itu. Sedangkan kalau misalnya kita bekerja itu biasanya kan yang penting cepat aja dulu deh. Cepatnya maksudnya gini, ya dikerjakan sesuai dengan arahan dari atasan atau mungkin sesuai dengan draft yang sudah diberikan atau gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kita hanya berlandaskan pengen perfect tapi ujung-ujungnya nanti di waktu yang deadline, gak ada lagi dong kalau misalnya ada kesalahan untuk memperbaikinya. Nah, langkah baiknya kalau misalnya kita kerjakan dulu, kita berikan, nah nanti baik atau benarnya, salah atau benarnya gitu ya. Nah, salah atau benarnya nanti bisa nih dikoreksi, nah ini salahnya di sini, dan kita bisa langsung segera untuk memperbaikinya gitu. Jadi kekhawatiran yang berlebih itu termasuk ciri-ciri insecure. Benar. Nah, itu yang kelima. Terus yang ya Pak ya? Iya, masih kelima. Yang keenam Pak. Sebentar, ini laporannya minta dikirim segera ya. Nah, ini yang keenam ini ada orang yang namanya kalau misalnya dia merasa haus akan pengakuan, pujian orang lain. Berarti haus akan mungkin pengakuan dan pujian dari orang lain. Misalkan ada orang yang merasa misalnya pengen pengakuan itu misalkan gini Pak, sebenarnya aku nih gini loh, lihat kamu nggak tahu ya aku ini siapa, apakah itu termasuk atau enggak sih? Ya kalau misalnya itu kan selagi dia masih membutuhkan pujian dari orang lain itu juga termasuk. Tapi kalau misalnya kamu tahu nggak sih aku ini siapa, tapi untuk menunjukkan bahwasanya dia supaya bisa dikenal dengan orang-orang itu enggak. Tapi kalau misalnya dia menunjukkan dirinya hanya menginginkan pujian gitu kan, itu termasuk ngantuk ya Man ya. Ngantuk nggak tidur. Semalam nggak tidur tapi sahur ya. Sahur. Ya tetap sahur. Oke. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, ciri-ciri yang ketujuh ini masih ada kaitannya dengan yang namanya tadi ingin mendapatkan pengakuan atau mungkin pujian dari orang lain. Nah, kalau ini sulit untuk mengapresiasi kinerja orang lain. Mungkin kalau mengapresiasi ini ada orang sudah melakukan hal enggak diapresiasi ya, enggak dilihat, atau bisa jadi gini pas orang itu melakukan suatu hal itu enggak dinilai sama sekali juga ya. Dinilai sama sekali atau mungkin orang itu diremehkan gitu juga bisa. Iya, dia mempunyai rasa ketakutan untuk bersaing bisa juga nih Wan. Itu bisa menjadi salah satu hal pemicu atau mungkin ciri-ciri dari insecure itu sendiri, karena dia merasa kalau saya apresiasi dia ya nanti dia bisa lebih dari saya. Nah, itu biasanya juga tuh itu jadi salah satu tanda-tanda bahwasanya untuk dreams people dreams people merasakan yang namanya insecure tadi. Jadi ada 7 ya Pak ya. Bisa ada 7 yang pokoknya 7 tadi kalian putar ulang dari awal ya. Iya. Apapun yang dilakukan orang lain itu ya selalu salah di mata dia Pak, gitu. Tapi Bian kan dari 7 itu misalkan kita ngerasain cuman kayak saya kan tadi ada cuman berapa 2 gitu. Dari 7 ada 2, apakah itu kita sudah termasuk insecure atau enggak sih?
Kalau yang masalah insecure atau enggaknya, itu kan yang 7 tanda-tanda ya. Mungkin kalau kita merasakan 1, 2 atau 3 itu bisa jadi. Bisa jadi ya mungkin awalnya aja mulai dari 1, 2 ini ciri-ciri, nanti bisa jadi bertambah nih. Nah, untuk itu kita ya Irwan ya dari dua bawaan yang juga di obrolan bosan kali ini akan memberikan juga nih untuk kiatnya nih untuk menghindari dari insecure itu sendiri. Berhubung kalau saya kan masih dari ada 2. Gimana sih cara kita mengatasi bahwa agar kita tidak merasa insecure gitu, Bian? Langsung saja mungkin Bian ada tips? Bukan tips ya, ini mungkin sekedar untuk sama-sama kita mengintrospeksi diri kita masing-masing lah ya. Kalau misalnya Irwan tadi sudah ada 2 nih kemungkinan 2 memang yang sudah ada dalam diri Irwan, ini boleh nih dari 7 tadi ini biar ada 5 salah satu di antaranya. Yang pertama, mungkin kita tidak perlu untuk meningkatkan yang namanya rasa percaya diri dengan ucapan-ucapan kosong. Misalnya ucapan kosong. Terus yang kedua itu jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, karena setiap manusia itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nanti dijelasinnya ya. Yang ketiga, terus temukan kelebihan dalam diri Irwan. Kelebihan dalam diri Irwan itu apa sih? Nah, itulah yang harus Pak. Saya lebihnya tuh suka makan, Pak. Ya, makan tapi jangan sampai gibah ya. Jangan sampai membandingkan diri dengan orang lain itu. Yang keempat, Pak. Terus fokuslah untuk menjadi diri sendiri. Maksudnya bisa juga fokus dengan tujuan. Ingat ya, perbedaan antara menjadi diri sendiri dengan menyendiri itu beda. Ya. Kalau menyendiri itu di dalam kamar nih. Iya. Kalau menyendiri itu bisa jadi salah satu ciri dari insecure itu sendiri. Nah, ini untuk menghindarinya fokus untuk menjadi diri sendiri. Maksudnya adalah bukan menyendiri, melainkan kita menjadi diri kita sendiri, bukan menjadi orang lain gitu ya. Yang kelima atau yang terakhir, ingatlah hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh orang lain. Orang lain maupun diri kita sendiri. Biasanya kan kalau orang kan seorang melakukan kebaikan 10 kebaikan tapi 1 kesalahan saja dilakukan, nggak diingat yang kebaikan tadi. Jangankan hanya 10 Irwan, mungkin 100 atau 1000 kebaikan, 1 juta atau mungkin 1 miliar kebaikan pun, kalau misalnya orang melakukan 1 kesalahan pun itu yang diingat pasti yang 1 itu. Karena ya itu tadi ya namanya manusiawi lah ya. Kita juga harus bisa menghargai itu. Oke, terima kasih. Itu mungkin tips dari Bian tadi ya mengenai tentang insecure. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bian bermanfaat buat dream people di luar sana, dan tentunya tadi juga bermanfaat buat saya. Dan pastinya juga bermanfaat untuk saya juga. Ini mungkin nih Wan, kalau mungkin tadi saya tidak merasakan itu, suatu saat nanti kalau misalnya saya akan merasakan itu, saya langsung ada yang 5 tadi untuk menghindarinya ya. Oke. Terima kasih Bian ya. Terima kasih. Terima kasih untuk Dreams People yang terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe dan pastinya di notif, di like juga boleh ya. Di like juga boleh. Jangan lupa selalu dukung konten dari kami di Dreams Media, terutama untuk konten yang bosan, karena kita akan selalu memberikan informasi dan hal-hal yang menarik, inspiratif tentunya dan untuk semoga Dreams. Iya, dan semoga apa yang kami sampaikan itu bermanfaat. Amin. Dan jika nggak ada manfaatnya ya diambil aja yang nggak ada manfaatnya gitu. Dan tentu saja saya Irwan Sengati. Saya Bian Soe. Pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.